Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feranza, NPM 18011-261, mata kuliah Seminar Riset, Kewirausahaan, dan UMKM. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint analisis artikel jurnal saya. Bagian-bagian yang harus dianalisa. Pertama, judul artikel, penulisan, sumber artikel, maksud dan tujuan penelitian, masalah yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang digunakan, hubungan teori yang digunakan dengan latar belakang penelitian, metodologi yang digunakan, hasil dan pembahasan digunakan, saran dan rekomendasi penelitian, dan terakhir referensi yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya, judul artikel Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi, Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto. Penulis Dwi Pratiwi Kurniawati, Babang Supriyono, Imam Hanafi. Sumber artikel ini didapat dari artikel Jurnal JEB. Jurnal Administrasi Publik JAP Vol 1 04 halaman 9-14. Maksud dan tujuan penelitian. Tujuan dari bidang usaha ekonomi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat adalah pemberian bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang beruntung, guna peningkatan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan di bidang sosial maupun keterampilan kepada masyarakat. Memberikan kewenangan dan kekuatan kepada masyarakat untuk mengakses sumber daya ekonomi yang tersedia secara optimal, sehingga mereka diharapkan dapat berdaya dalam memperbaiki kemampuan ekonomi mereka agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri. Pemberdayaan ekonomi rakyat di sini merupakan upaya dalam mendorong perubahan struktural masyarakat dengan memperkuat kedudukan serta peran ekonomi rakyat dalam perekonomian. Selanjutnya, ada masalah yang melatar belakangi penelitian. Yang pertama, program apa sajakah yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi, khususnya pada sub-bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto. Kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi. Ketiga, bagaimana dampak program pemberdayaan bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kota Mojokerto. Next, teori-teori yang digunakan. Siagian tahun 1983, halaman 111. Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa national building. Agus Suryono, 2004, halaman 37. Berpendapat setidaknya terdapat 5 persyaratan pembangunan antara lain kemampuan, kebersamaan, kekuasaan, ketahanan, serta saling ketergantungan. Sumo Diningrat 1999, halaman 72. Peningkatan kesejahteraan umum masyarakat merupakan suatu inti dari sasaran pembangunan. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak. Sumo Diningrat 1099, halaman 133-134, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 jalur, yaitu enabling, empowering, protecting. Conyers 1991, halaman 154-155, memberikan 3 alasan utama yaitu pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu yang pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal.
Kedua, masyarakat mempercayai program pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena masyarakat lebih mengetahui seluk-beluknya proyek dan merasa memiliki proyek tersebut. Ketiga, partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya. Metodologi penelitian digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti ini memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan program Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto. Fokus penelitian ini adalah program yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, khususnya pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Mekanisme pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi meliputi persiapan pelaksanaan program, proses pelaksanaan program, dampak pemberdayaan di bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kota Mojokerto, terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat. Selanjutnya ada hubungan teori yang digunakan dengan latar belakang penelitian. Program yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, khususnya pada bidang usaha ekonomi, meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat. Tahap persiapan ini sangat penting karena dapat menentukan berhasil tidaknya program tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan berjalannya suatu program. Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tahap persiapan sebelum beralih ke tahap pelaksanaan sudah berjalan dengan baik. Kemudian dalam tahap pelaksanaan diadakan sosialisasi kewirausahaan terkait dengan program yang akan diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah atau mikro kecil. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan. Tetapi ada juga dampak buruk yang timbul dalam menjalankan usaha mereka. Sumber data primer dalam penelitian ini bersumber dari Kepala Bidang Usaha Ekonomi, Kepala Sub Bidang Bantuan, Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat, serta masyarakat yang memperoleh bantuan, sedangkan untuk data sekunder berasal dari arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang ada di kantor BPM Kota Mojokerto, serta situs yang bersumber dari internet, dokumen, dan karya tulis atau jurnal yang berhubungan dengan tema penelitian yang sedang diangkat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri, pedoman wawancara atau interview guide, serta catatan lapangan atau field map. Pengujian keabsahan data meliputi uji kredibilitas, uji keteralihan, uji reliabilitas, serta uji objektivitas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Mills dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dan pembahasan penelitian. Program yang telah dilaksanakan oleh BPM mulai dari akhir tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 antara lain pelatihan budidaya jamur tiram, pelatihan hasil olahan bahan dasar jamur, pelatihan keterampilan bahan baku kulit, bantuan perorangan, bantuan tenda, bantuan mesin jahit, obras dan neci, bantuan gerobak, dan bantuan lembaga. Dari hasil penelitian yang dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto, proses pelaksanaan program dimulai dari tahap pelatihan dan penyuluhan, pengembangan dan penyebarluasan, serta evaluasi program.
diungkapkan oleh masyarakat penerima bantuan, di mana dengan adanya bantuan dari BPM, maka pekerjaan mereka dapat dilakukan lebih ringan, di mana mereka dapat meminimalisir waktu mereka dalam bekerja. Saran dan rekomendasi penelitian. Saran. Perlu adanya pemikiran dan tindakan yang komprehensif dalam menangani masalah-masalah pengelolaan usaha kecil dengan lebih meningkatkan keterlibatan masyarakat, stakeholders, dan pemerintah. Usaha kecil yang masih mengalami jiwa kewirausahaan rendah, diperlukan adanya pengembangan keyakinan, optimisme, serta mampu membentuk komitmen dengan melalui disiplin, didukung dengan kemampuan membentuk motivasi yang dilandasi jiwa kepemimpinan dalam mengambil keputusan dengan keberanian mengambil risiko yang penuh tanggung jawab. Pemberdayaan usaha kecil dengan mengelola jiwa kewirausahaan diharapkan dapat menciptakan pelaku usaha kecil yang mandiri, serta tangguh dalam menghadapi persaingan terutama dari produk-produk global yang saat ini membanjiri pasar domestik. Adanya perubahan pengelolaan nilai kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil yang masih menggunakan pola kekeluargaan supaya lebih efektif, dikembangkan model koperasi dengan harapan akan lebih efisien, efektif, serta mengurangi kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung terbentuknya kemandirian usaha. Dan rekomendasi penelitian. Penelitian ini diantaranya adalah penelitian ini dilakukan pada perusahaan kecil yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM, sehingga masih dimungkinkan untuk dilakukan penelitian sejenis pada perusahaan lain yang lebih luas. Orientasi dalam penelitian ini terpusat pada strategi pemberdayaan usaha kecil utamanya yaitu kemandirian usaha. Sementara itu terdapat aspek lain yang belum dijelaskan secara mendalam sehingga diperlukan adanya berbagai variabel dan faktor lain untuk melengkapi penelitian ini. Berikut ini beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.